warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Junti, jujur dan inovatif. Podcast kebanggaan SMK Negeri 1 Banjar. Nah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang SPMB di tahun sekarang. Jadi teman-teman yang mau melanjutkan sekolahnya ke SMK Negeri 1 Banjar, pantengin terus media sosial SMK Negeri 1 Banjar. Yang pertama ada Instagram SMK Negeri 1 Banjar, dan kalau misalkan teman-teman mau yang lebih kompleks, teman-teman bisa lihat di channel YouTube SMK Negeri 1 Banjar. Dan selama 30 menit ke depan, tentunya saya tidak sendirian. Perkenalkan, nama saya Sani Akmalia Saputri selaku host di episode kali ini. Dan saya bersama narasumber saya kali ini, yaitu yang selalu menjadi topik di SMK Negeri 1 Banjar, yang selalu dibicarakan oleh siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar. Siapa lagi kalau bukan Wakasek Kesiswaan SMK Negeri 1 Banjar, Bapak Lala. Selamat datang Bapak Lala. Terima kasih karena telah menyempatkan hadir di tengah kesibukan Bapak. Nah, mungkin teman-teman yang mau masuk nih ya, mau masuk ke SMK Negeri 1 Banjar dari sekarang udah mulai mempersiapkan tentang pendaftarannya itu bagaimana, dan teman-teman pasti bingung nih, apa saja ya yang harus disiapkan untuk pendaftaran ke SMK Negeri 1 Banjar. Nah, teman-teman jangan ragu, jangan bimbang gitu ya, Pak. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara pendaftaran ke SMK Negeri 1 Banjar. Nah, Bapak sebelumnya nih ya, kan tadi Sani itu udah menyebutkan Bapak sebagai trending topik di SMK Negeri 1 Banjar gitu ya. Bapak itu sebagai Wakasek Kesiswaan yang sangat dicintai oleh SMK Negeri 1 Banjar, khususnya siswa-siswi SMK Negeri 1 Banjar. Karena Pak Lala ini memiliki program kerja yang sangat keren, yang sangat bagus, yang nerap gitu Pak. Jadi siswa-siswinya itu langsung nerap, langsung kalau misalkan Bapak ngomong satu kali pasti akan langsung dilakukan. Nah, sebelumnya kita langsung masuk aja kali ya. Tapi sebelum kita masuk ke episode kali ini, kita sapa-sapa dulu nih Pak, sahabat Juntinya. Sahabat Junti, OTW gaskeun. Oke, Pak udah digaskeun nih. Kita langsung gaskeun aja ya Pak. Yap. Nah, mungkin bertanya-tanya teman-teman yang di luar sana untuk melanjutkan sekolahnya. Mungkin ada sedikit perbedaan tentang SPMB yang tahun kemarin dan tahun sekarang nih Pak. Lalu apa sih perbedaan SPMB yang tahun sekarang itu Pak? Ya, makasih Sani ya. Pada dasarnya bahwa SPMB tahun sekarang dengan tahun kemarin hampir 90% tidak ada perubahan. Akan tetapi untuk tahun sekarang ada satu fase yang harus ditempuh oleh siswa yang disebut dengan pemetaan siswa. Nah, pemetaan siswa ini tujuannya adalah kita akan melihat seberapa banyak siswa yang mendaftar ke SMK. Dan yang paling inti dari pemetaan siswa ini adalah untuk menghindari siswa putus sekolah. Itu mungkin harapan Pak Gubernur dengan adanya sebelum masuk ke jalur atau tahap 1, tahap 2, ada pemetaan siswa yang tujuannya itu mendistribusikan siswa dan nanti Dinas Pendidikan bisa melihat seberapa besar antusiasme anak untuk mendaftar ke sekolah kita. Itu mungkin yang menjadi perbedaannya. Jadi gak terlalu banyak perbedaan yang signifikan ya dari tahun kemarin gitu, cuman hanya ada tadi pemetaannya saja. Ya. Karena kan agar tidak putus sekolah juga untuk kedepannya gitu. Jadi siswa-siswi yang mendaftar juga nih teman-teman jangan ragu, kayak misalkan teman-teman kayak gimana ya kalau misalkan masuk SMK kan takut misalkan pertama kan pasti ada dari ekonomi ya Pak. Mungkin masih mikir gitu gimana ya, mungkin kalau misalkan seperti Gen Z sekarang nih Pak, pikirannya tuh udah gak mau ngerepotin orang tua gitu Pak. Jadi mungkin cara kalian untuk masuk ke SMK ini sangat bermanfaat karena kan bisa ke dunia bekerja juga gitu. Nah SMK kita itu
katanya sekolah menjadi sekolah favorit di di Banjar gitu Pak. Sekolah SMK 1 nomor 1 di Banjar. Nah, hal apa sih yang menjadi SMK yang diminati gitu oleh siswa-siswi di luar sana? Ya kalau ditanya SMK favorit, ya alangkah baiknya ditanya kepada siswa-siswinya. Oke. Kenapa memilih SMK? Akan tetapi, perlu Bapak sampaikan di dalam kesempatan kali ini bahwa SMK 1 Banjar berkomitmen menjalankan visi misinya melalui program-programnya. Program-program apalagi yang dicanangkan sekarang adalah program Pancawaluya, pembentukan karakter anak, dan kita komitmen dan konsisten akan menjalankan program itu. Nah, mungkin dari program itu dijalankan, mulailah terbentuk karakter-karakter yang baik, sehingga kita kan tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat melihat outputnya seperti Ya, apa. betul. Nah, mungkin di sana, karena kalau kita lihat hampir berapa persen ya banyak anak-anak kita begitu lulus SMK langsung bekerja. Mungkin itu salah satu alasan kenapa anak-anak SMP banyak yang berminat di S1 Banjar. Nah, yang tadi Bapak sampaikan tentang SPMB, perlu diketahui bahwa kemarin hari Senin sudah launching, sudah kick off SPMB, artinya kita sudah mulai menata persiapan SPMB. Oke. Bahkan kemarin kita sudah mengundang guru-guru SMP untuk mensosialisasikan, karena memang ada sedikit perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh guru-guru pendamping SMP dalam rangka anaknya menuju ke SMK. Sudah kami sampaikan itu semua. Nah, tadi kan udah nih, karena kan mungkin kata Bapak juga harus bertanyanya kepada siswa kenapa minat masuk ke SMK Negeri 1 Banjar gitu. Nah, selain menjadi sekolah favorit mungkin berpengaruh kepada jurusannya Pak nih. Karena kan SMK Negeri 1 Banjar ini memiliki 7 jurusan unggulan yang dimana ada akuntansi, kantoran, DKV gitu ya Pak, ada perfilman, ada busana, ada RPL. Nah, itu tuh yang menjadi biasanya nih dari pengalaman saya yang kemarin-kemarin pada saat mendaftar ada teman saya mungkin yang belum rezekinya harus masuk ke SMK Negeri 1 Banjar. Mungkin menurut Bapak ada gak sih jurusan yang memang banyak diminati oleh siswa-siswi di luar sana gitu? Kalau melihat dari perjalanan SPMB dari tahun ke tahun, memang kalau dilihat di SMK 1 Banjar ini ada beberapa jurusan yang diminati, bukan favorit. Karena bagi kami, jurusan yang ada di SMK semuanya favorit di jurusannya masing-masing. Kita tidak bisa membandingkan jurusan A dengan B karena sudah beda kompetensinya. Akan tetapi di sini kami perlu menyampaikan bahwa penjurusan yang kita lakukan di sini bukan hanya dari minat saja. Kita ada satu fase atau tahapan dalam SPMB di mana anak tersebut selain minatnya di jurusan tersebut, kita ada tes bakatnya. Karena yang paling penting dari penjurusan itu adalah bakat anak, jangan hanya minat. Karena kalau minat, biasanya anak itu kebawa sama teman-temannya. Iya betul. Kamu ke SMK ngapain? Jurusan apa? Jurusan pemasaran. Kenapa? Teman-teman saya futsal semua. Teman-teman saya, teman main saya. Nah, itu adalah minat. Nah, yang kita kedepankan di SPMB, di SMK ini, ke bakat anak. Insya Allah kita sudah punya instrumennya, kecenderungan bakat anak kemana, bukan sebuah kepastian, tapi cenderung anak ini kemana. Karena beberapa anak yang minatnya A, belum cocok di A. Oke, betul. Nah, ketika ada ketidaksesuaian antara minat dengan bakat, di sini ada konselingnya. Disampaikan kepada anak, jangan memaksakan kepada jurusan di mana minatnya A, tapi bakatnya nggak di A. Itu nanti akan timbul ketidaknyamanan dalam belajar. Jadi kita sudah dipetakan anak-anak dari semenjak pendaftaran itu melihat bakatnya di mana. Sehingga ketika bakatnya sudah tercapai, tidak akan ada jurusan favorit. Nah, yang ada jurusan masing-masing unggul di dalam jurusan masing-masing itu. Mungkin nggak ada jurusan favorit, tapi yang ada itu jurusan favorit di jurusannya masing-masing gitu. Karena kan setiap jurusan itu memiliki perbedaan ya Bapak. Ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, jadi untuk teman-teman jangan takut kalau misalkan salah jurusan. Karena di sini itu kita udah langsung diarahin
bakat dan minat kita itu kemana. Jadi teman-teman itu gak usah mikir takut salah jurusan, nanti ke depannya harus gimana. Nah, di sini itu kita langsung ada namanya tes bakat minat seperti itu Bapak. Nah, terus mungkin bertanya-tanya nih, tadi kan kayak udah nih pembukaan, kayak daftarnya bagaimana yang tadi Bapak sebutkan. Mungkin sekarang itu ada jalur pendaftaran apa saja sih Pak di SPMB tahun sekarang ini? Jalur pendaftaran SPMB tahun sekarang tidak jauh berbeda dengan tahun kemarin. Ada 4 jalur, ada jalur prestasi, baik itu akademik non akademik, ada jalur mutasi, ada jalur domisili, dan ada jalur satu lagi itu afirmasi. Nah, untuk tahun sekarang ada sedikit perubahan tahapannya. Di tahap 1 itu sekarang jalur prestasi dan jalur mutasi. Nah, prestasi ini dibagi 2 lagi, ada prestasi akademik dan prestasi non akademik. Yang akademik pun ini ada 2, ada kelas industri dan kelas umum, jalur rapot. Nah, jalur rapot dan kelas industri ini syaratnya adalah nilai rapot, nanti dikumulatifkan. Nah, untuk yang mutasi ini diperuntukkan untuk orang tua yang bekerja tertentu seperti anak guru, ada jatahnya ada anak tentara, karena memang ada sering mutasi sehingga dimudahkan oleh SPMB. Nah, itu untuk yang tahap 1. Untuk yang tahap kedua di sana ada jalur domisili, prioritas terdekat. Jadi syaratnya sederhana, cukup menunjukkan kakak asli sudah 1 tahun berdomisili sana. Pengukurannya bukan akademik lagi, tapi semakin dekat jaraknya dengan sekolah, potensi diterimanya makin besar. Dan yang terakhir adalah jalur afirmasi, keberpihakan. Ini untuk anak-anak yang memiliki kartu-kartu sosial seperti KIP, PKA dan lain-lainnya. Itu adalah jalur-jalurnya. Dan mengenai kapan waktunya, insya Allah untuk tahap pertama itu mulai tanggal, kalau tidak salah, tanggal bulan Juni. Bulan Juni, tanggal 15 Juni. Dan untuk tahap 2 itu tanggal 21 Juni. Itu mungkin. Nah, jadi teman-teman jangan ragu kalau misalkan rumahnya jauh ya Pak. Mungkin kan pasti ada yang berpikir seperti rumah saya jauh nih dari SMK Negeri 1 Banjar, tapi saya itu benar-benar mau, tapi teman-teman bisa menggunakan jalur akademik, jalur prestasi gitu ya Pak. Jadi jangan khawatir, apalagi yang rumahnya rumah dekat nih seperti rumah-rumah di dekat SMK. Nah, teman-teman bisa menggunakan jalur domisili gitu kan. Nah, terus mungkin banyak yang bertanya-tanya nih Pak, syarat utama untuk calon peserta didik yang mau mendaftar di SMK Negeri 1 Banjar itu apa? Ya, untuk mendaftar ke SMK bukan syarat utama, tapi syarat umumnya. Syarat umum. Syarat umumnya ya pada umumnya ijazah, kartu keluarga, ya terus lagi apa namanya ya, yang lainnya ijazah, surat tanda lulus. Kalau khususnya itu dikembalikan ke jurusan masing-masing. Seperti untuk jurusan tertentu, misalkan untuk jurusan busana, itu harus ada bebas buta warna. Syarat umumnya lagi mungkin keterangan sehat. Ya karena memang kita kedepannya sekolah kita itu ingin berkarakter tinggi. Bukan dimiliterkan, tapi prinsip-prinsip militer akan digunakan di SMA 1 Banjar. Mungkin Sani sudah bisa melihat bagaimana sih SMK sekarang rambutnya sudah mulai tertata rapi, bajunya sudah terapi, atributnya. Jadi untuk calon siswa SMK yang mau mendaftar ke SMK, sekali lagi silahkan jalurnya dipilih satu yang memungkinkan yang mana. Kalau punya kartu keberpihakan, gunakan afirmasi. Kalau nilai rapotnya besar-besar, gunakan jalur rapot. Ada 2, ada jalur rapot umum dan rapot kelas industri. Kalau umum, semua rapot. Nilai rapot nanti dikumulatifkan, nanti diurutkan dari yang terbesar sampai tertinggi sampai yang terendah. Kalau untuk yang jalur rapot, jalur kelas industri itu hanya 5 pelajaran dan ada pembobotan. 5 pelajaran tersebut, pelajaran UN, dulu ada UN kalau dulu sana ya, kalau sekarang nggak ada ya. Ada matematika, bahasa Inggris, dan IPA IPS. Nanti ada pembuatannya. Nah, untuk pembuatannya bukan sekolah yang menentukan, tapi sudah sistem. Itu, jadi silahkan kepada anak-anak SMP yang mendaftar, manfaatkan fasilitas jalur tersebut, semoga beruntung. Nah, ya, alhamdulillah ya, amin. Ya. Semoga
teman-teman semuanya yang sudah menunggu-nunggu nih, pasti di Instagram juga banyak loh Pak yang kayak komen-komen kalau misalkan di postingan-postingan, kapan sih SMK buka pendaftaran, kapan dan gimana sih SMK buka pendaftarannya, apa aja yang harus disiapkan gitu ya kan. Nah teman-teman, sekarang teman-teman pastinya kan di zaman modern ini udah memiliki handphone gitu ya. Jadi teman-teman bisa terus pantengin Instagram SMK Negeri 1 Banjar dan YouTube SMK Negeri 1 Banjar. Karena di YouTube ini teman-teman bisa menggali lagi bakat minat yang teman-teman inginkan itu ke jalur yang mana gitu. Apalagi kan di sini juga kita itu membahas tentang pendaftaran SPMB tahun sekarang. Jadi teman-teman yang mau daftar ke SMK Negeri 1 Banjar, boleh pantengin terus YouTube SMK Negeri 1 Banjar. Nah Pak, tadi kan udah nih dari pendaftaran, terus pendaftarannya itu nggak terlalu jauh berbeda dari tahun yang kemarin. Lalu sekolah kita ini memiliki 7 jurusan yang unggul dalam bidangnya masing-masing. Terus tadi kan Bapak menyebutkan sekolah kita itu bukan kemiliteran, tapi pendidikan karakter, ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana itu pasti berpikir seperti ini Bapak. Kalau misalkan masuk ke SMK Negeri 1 Banjar, apalagi buat yang cowok-cowok nih Pak, takut banget kayaknya rambutnya itu botak Pak. Pasti kayak gimana ya, gak ganteng lagi deh gitu kalau misalkan rambut saya botak itu gak ganteng lagi gitu. Itu gimana cara mengatasinya? Ya, yang pasti program pendidikan karakter akan coba diterapkan di SMK 1 Banjar dengan secara humanis. Kita tidak akan secara diktator kepada anak harus seperti itu, tapi kita melakukan pendekatan persuasif, memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa yang dikatakan keren itu bukan oleh diri sendiri, oleh orang lain, dan siswa SMK itu nanti kan akan dinilai oleh masyarakat, bukan dari sini. Makanya ketika nanti mendapatkan SMK, gak usah takut, santai aja, nikmati aja, enjoy aja, tidak akan ada seperti gimana-gimana. Yang pasti kita akan membangun life skill anak dimunculkan, karena yang menjadi bekal anak itu biasanya life skill atau karakter melalui yang Pancawalaya, agar bager, bener, pintar, dan sehingga itu sudah komplit sekali paketnya. Jadi sekali lagi gak usah takut, santai aja, tenang, santai aja. Di sini kan gak gimana-gimana. Yang sudah masuk ke sini kan itu hanya informasi-informasi yang gak jelas. Oleh karena itu ketika mendengar informasi yang gak jelas, harusnya diklarifikasi dulu, karena memang tidak seperti itu ternyata. Yang di sini enjoy aja kok. Enjoy aja kok Pak, masih happy kok Pak. Gitu ya. Gitu ya kan, kayak enggak terlalu gimana ya rambutnya, enggak. Di sini juga malah di sini tuh kayak have fun, terus berpakaian rapi itu jadi enak dipandang gitu ya Pak. Jadi kayak enggak urak-urakan, bajunya dikeluarkan, enggak. Jadi dengan adanya program karakter ini, pendidikan karakter dan Pancawalaya ya Pak, menjadi siswa itu menjadi lebih disiplin dan tanggung jawab. Seperti yang kata Bapak katakan tadi, untuk teman-teman yang mau mendaftar ke SMK Negeri 1 Banjar, jangan khawatir, jangan takut ya Pak. Enjoy aja, nikmati aja, karena gak bakalan lah kita kayak langsung harus botak, enggak. Kita akan langsung pelan-pelan adaptasi dulu ya Bapak, adaptasi. Nah nanti mungkin kalau misalkan teman-teman udah masuk baru, karena kan di setiap sekolah pasti memiliki aturannya masing-masing begitu. Yang pasti gini ya San, aturan yang dibuat itu mungkin bagi sisi tertentu agak berat, akan tetapi kalau sudah dijalani, dilaksanakan, dan dilihat ke depannya, itu akan manfaat buat Anda. Iya, betul sekali. Karena memang kalau Bapak melihat ya, lulusan dari SMK 1 Banjar itu yang karakternya baik itu lebih cepat kerjanya daripada yang ya dalam arti tidak terarah, nggak jelas, indisipliner. Nah itu yang agak sulit ya. Nah terus nih Pak, mungkin kan tadi pendaftaran harus mengeluarkan atau kayak panitia-panitianya. Nah terus tantangan terbesar saat pelaksanaan SPMB itu apa sih Pak? Tantangan terbesarnya adalah menyampaikan informasi harus menyeluruh kepada siswa, itu agak berat. Oke. Kepada orang tua. Betul. Karena bagaimanapun juga
kunci utama dari SPMB itu adalah sosialisasi, menyampaikan jangan sampai terjadi Ya, miskomunikasi. betul. Apalagi menyangkut SPMB ini kan menyangkut seolah-olah kompetisi. Takutnya nanti ada kesan seperti apa bahwa sekolah, padahal sistem sekarang sudah sangat fair, sistem sekarang sudah sangat benar-benar tertata dengan rapi. Makanya tantangan terbesar kami di panitia SPMB adalah harus menyampaikan informasi ini lengkap kepada siswa dan kepada orang tua. Nah, tadi sudah disampaikan di awal bahwa kita sudah mensosialisasikan SPMB ini kepada guru-guru BPBK SMP-nya. Jadi oleh karena itu, kepada calon siswa-siswi yang anak SMP, silahkan menanyakan ke guru SMP-nya yang kemarin hadir di sekolah kita mendengarkan sosialisasi. Itu infonya jelas. Nah, untuk orang tuanya nanti kita akan sampaikan sosialisasinya. Entah nanti langsung ataukah via Zoom. Harus kami sampaikan. Jadi kalau yang ditanyakan Sani barusan tantangannya itu tantangannya. Karena ketika anak tidak diterima, misalkan gini Sani, ini yang sering terjadi. Anak jalurnya A, jalur domisili. Yang tetangganya jalur prestasi. Yang domisili itu rumahnya kan yang dikompetisikan bukan akademik, Ya, tapi betul. jarak. Nah, yang rapot ya nilai. Ini mereka nggak bisa bersaing. Iya, nggak bisa. Jadi mereka bersaing di jalurnya masing-masing dan di jurusannya masing-masing. Bisa terjadi anak yang nilainya besar rapotnya tidak diterima, tapi anak yang kecil diterima. Itu bukan apa-apa. Tapi lihat dulu ketika anak yang nilainya besar tidak diterima dengan nilainya kecil diterima, hanya jurusannya sama tidak? Iya, betul. Karena standarisasi nanti akan beda-beda. Yang terkecil dari masing-masing jurusan pasti akan berbeda. Nah, ini yang harus disampaikan kepada orang tua. Karena ketika orang tua, ya seperti zaman Bapak dulu, ya yang namanya daftar siswa itu satu nilai rapot aja. Padahal sekarang sudah banyak pintunya gitu. Nah, itu yang harus disampaikan, disosialisasikan kepada siswa-siswi kita dan orang tua. Nah, terus mungkin ya Bapak izin menambahkan, dan tadi sudah sering Sani sebutkan ya, kalau misalkan mau lebih tahu tentang informasi-informasinya, bisa cross check lagi lah, bisa cek di media sosial SMK Negeri 1 Banjar, dan di sana pun banyak kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan. Apalagi sekarang udah mau mulai membuka ya Pak pendaftaran, pasti nanti banyak postingan-postingan tentang pendaftaran. Jadi teman-teman gak usah khawatir, teman-teman gak usah takut ketinggalan informasi. Teman-teman bisa langsung tanyakan ke guru, ataupun teman-teman bisa terus bisa langsung datang ke sekolah kita ini, ke sekolah SMK Negeri 1 Banjar. Jadi gak perlu takut untuk menanyakan ya Pak. Terus apalagi kan sekarang kita itu sangat aktif di media sosial, seperti halnya YouTube ini, podcast ya Pak. Jadi teman-teman yang mau misalkan mencari tahu tentang informasi SPMB yang secara kompleks itu bisa cari-cari di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan bisa langsung datang ke SMK Negeri 1 Banjar. Nah, itu tuh kalau misalkan datang nih Pak, gimana, kemana gitu Pak, pasti kalau langsung bertanya-tanya, gimana nih, langsung kemana nih? Nanti kalau misalkan ada siswa-siswi yang datang langsung, mungkin ini kemungkinan siswa-siswi yang mungkin di luar Banjar. Ya, betul. Kalau yang di seputaran kota Banjar, karena kita sudah komunikasi, kita sudah buat WA grupnya, sehingga anak-anak bisa mendapat informasi dari sana. Bagi siswa-siswi yang dari luar kota Banjar, silakan datang ke sini, karena kita nanti akan ada sekretariat SPMB di depan ruang guru di sana. Kita akan datang aja ke sana, gali informasinya di sana. Kesempatan untuk yang ada di luar Jawa Barat pun untuk masuk ke SMA Banjar bisa. Nanti membuat akunnya di sekolah, dibuatkan akunnya. Jadi gak harus pusing ya kalau misalkan di luar Banjar juga tapi pengen ke SMK Negeri 1 Banjar, bisa datang langsung aja ke SMK Negeri 1 Banjar untuk menanyakan informasi tentang mengenai SMB tahun sekarang gitu. Nah Pak, mungkin nih ya terakhir dari saya yaitu apa sih pesan Bapak kepada calon pendaftar SPMB yang sekarang? Pesan Bapak untuk siswa-siswi anak SMP yang ingin daftar ke SMK 1 Banjar khususnya dan umumnya ke sekolah-sekolah SMA atau dan setingkatnya, yang pasti pesannya adalah terus ikuti apa yang menjadi informasi dari guru SMP-nya, karena memang kita terus komunikasi dengan guru SMP. Persyaratan-persyaratannya disiapkan. Jangan sampai
pas hari haknya ada yang ketinggalan karena itu persyaratan bukan diupload ke sekolah kita, itu akan diupload ke sistem. Jadi harus disiapkan dari sekarang, masih ada waktu ya. Pesan-pesan Bapak, sok lihat lagi persyaratan umum, persyaratan khusus, apalagi ke SMK ada khususnya. Khususnya itu yang pertama bebas buta warna, yang kedua untuk jurusan tertentu diusahakan punya laptop untuk pembelajaran, diusahakan gitu ya. Jadi sekali lagi mulai dari sekarang langsung ditata apa persyaratan-persyaratannya sehingga ketika pas harianya bisa berjalan dengan lancar dan semoga kalian mendaftar ke SMK diterima di SMK. Amin ya Pak. Tadi kan nih teman-teman, jadi teman-teman yang mau masuk SMK Negeri 1 Banjar tadi sudah Bapak Lala jelaskan mengenai pendaftaran, terus cara masuknya bagaimana, terus apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman. Teman-teman bisa menyiapkan dari sekarang, mumpung masih ada waktu. Jadi teman-teman bisa persiapkan dari sekarang. Teman-teman harus enjoy, jangan terlalu dipikirkan pendaftaran ini. Apalagi kalau misalkan teman-teman memang masih ada yang mengganjal di hatinya, teman-teman bisa langsung datang aja ke SMK Negeri 1 Banjar karena kami siap melayani teman-teman dengan senang hati. Nah, terus mungkin teman-teman bisa lah ya kalau misalkan sudah pastinya kalau misalnya udah ngincer pasti teman-teman sudah mengikuti akun Instagram SMK Negeri 1 Banjar dan di situ pun pasti ada informasi-informasi yang menarik mengenai pendaftaran di SMK Negeri 1 Banjar. Untuk teman-teman di luar sana semangat terus, jangan menyerah terlebih dahulu, bahwa enjoy aja pendaftaran tahun sekarang. Semoga apa yang teman-teman inginkan di SMK Negeri 1 Banjar ini, semoga teman-teman diterima di SMK Negeri 1 Banjar. Nah, mungkin selama gak kerasa nih Pak, selama ini kita ngobrol, udah mau waktunya diakhiri gitu Pak. Ya walaupun masih mungkin ada informasi yang kurang tersampaikan, nanti teman-teman bisa aja langsung hubungi, bisa kok misalkan tanya-tanya di DM juga bisa, nanti ada adminnya yang akan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya. Saya Sani Akmalia Saputri selaku host di podcast kita kali ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.